itu kami ada. Oke, untuk APD dari APD K3 dari klaster Pampang ada 5 tim. Untuk tangga kita pakai tangga standar PLN. Kemudian dari tim climbing ada 2 orang, sini gabung dulu. Ya, 2 orang memakai untuk body dari helm lengkap, body harness ada 2 orang untuk climbing, tim climbing, kemudian safety belt lengkap, kemudian sepatu lengkap semua Bu, sepatunya lengkap, sepatu lengkap. Ke tim keseluruhan memakai rompi APD. Demikian untuk alat APD dari tim lapangan Bu untuk saat ini. Oke. Apa ada pertanyaan? Ya, terima kasih Mas Fatur Rahman. Kayaknya semangat banget ya untuk safety patrol ini. Saya belum mulai, saya belum buka, tapi nggak apa-apa. Ya, saya izin buka dulu ya Mas ya. Ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatur Rahman serta tim dari pembangunan serta dari tim SBU ya sudah bisa menyempatkan waktunya untuk safety patrol. Jadi safety patrol ini kita ingin melihat ya, terutama untuk proyek FTTH ini bagaimana aspek-aspek K3 ini apakah sudah diterapkan dengan sesuai standar atau mungkin masih ada yang kurang gitu ya Mas Fatur ya. Oke, di sini tadi Mas Fatur sudah menjelaskan untuk APD-nya, lalu juga untuk progres hari ini, progres apa Mas? Sudah ngapain? Untuk hari ini kami masih tim lapangan masih sementara penarikan jalur untuk jalur 1 Mbak untuk klaster Pampang untuk feeder. Oke. Nah, itu akan masuk ke OLT 1 untuk klaster Pampang Mbak. Oke, jaraknya berapa meter Mas untuk penarikannya? Oh, untuk distribusi 4 saat ini Mbak, sekarang sudah penarikan 1,6 kilo Mbak dari kami. Oke, di klaster Pampang ya Mas ya? Untuk baik Mbak. Ya, Mas Fatur Rahman dari mitra mana? Saya dari KSO Yosapitek Mbak, dari YOFC. Oke. Kalau saya dari KSO Yosapitek Mbak, dari YOFC. Ya, siap. Untuk hari ini yang progres berapa orang Mas? Untuk hari ini ada progres dari tim lapangan ada 5 orang. Oke, untuk 6 orang. Oke, 6 orang ya. Untuk 1 orang Mbak, yang orang itu sementara jaga kabel di. Nah, ini dari tim leadernya, Bapak bisa dikenalkan diri. Bapak Tovan, Bapak Abdul, Bapak Imam, Bapak Hasan dengan Bapak Ardi, Ibu. Baik. Oke. Untuk pengawas ketiganya dengan siapa, Mas? Untuk pengawas ketiganya dengan saya sendiri, Mbak. Dengan saya sendiri. Oke, dengan Mas Fatur Rahman. Ya. Untuk Mas Fatur Rahman sudah mempunyai sertifikat K3 atau mungkin K4? Saya sudah ada sertifikat K3 umum, Mbak, dari Kemnaker. Oke. Untuk nomor PA-nya bisa tolong diperlihatkan, Mas? Nomor PA. Bentar, ya. Mbak. Siap. Saya sebut aja Mbak ya atau gimana ya? Oke, boleh disebutkan saja, nggak apa-apa. Baik. Bentar ya Mbak ya. Google Drive. Google Drive terus dokumen. Oke. Nomor PA. Untuk nomor PA-nya, halo? Iya, Mas. Ya, nomor PA-nya nomor 5
10348 garing AS titik 02 garis 0,04 garis miring angka Romawi 12 garis miring 2021. Oke. Oke, lalu untuk dokumen kerjanya ini sudah memakai working permit dan JSA ya, Mas ya? Iya, Mbak. Oh. Untuk pihak yang menyetujuinya dari pihak mana, Mas? Dari Icon, Mbak. Icon. Untuk Ya. pihak PLN setempatnya? Dari pihak PLN setempat sudah kan harus untuk di WP-nya itu ini Mbak, harus ada pengurusan WP untuk ke PLN setempat itu Mbak. Oke, berarti sudah clear semua ya? Ya. Oke. Ini Untuk juga ya. Udah Mbak. Oke. Untuk pekerjaannya ini penarikan di bawah atau ada naik ke tiang, Mas? Ada yang naik ke tiang, Mbak. Ya, ini dari tim climber kami ada 2 orang. Itu untuk misal mau penarikan di penarikan kabel ini kan sudah sementara penarikan ini Mbak. Ada beberapa. Nah, ini dari kabelnya sudah naik dipasangin aksesoris untuk dikencangkan. Oke. Berarti untuk tiangnya ini rata-rata tiang TR ya Mas ya? Karena di dalam klaster ya? Iya, yang tiang beton. Yang TR beton. Oke. Untuk tadi sebelum bekerja ini menggunakan test pen tidak Mas? Ada test pennya tidak? Untuk test pennya bawa, tapi kebetulan dibawa sama ini Mas Mbak. Dibawa sama dari yang jagain kabel. Agak jauh sih kalau mau ini. Oke, berarti untuk test pen-nya hanya satu saja ya Mas ya? Di bawah yang jaga kabel ya? Iya. Oke, untuk kondisi jalannya boleh diperlihatkan Mas? Ya, untuk kondisi jalan seperti ini Mbak. Kondisi lapangan. Memang tidak ada yang lewat ya untuk kendaraan ya, karena perumahan ya Mas ya? Alhamdulillah agak jarang Mbak untuk yang lewat. Oke, itu depannya kali ya Mas ya? Iya, kali Mbak. Ini yang lewat juga cuma 1-2 orang Mbak. Hanya motor. Lalu Mas Fatur bisa disebutkan kira-kira potensi bahaya apa saja yang ada di sana Mas? Baik, untuk potensi bahaya yang saya dapatkan di sini Mbak, yang pertama itu dari sisi mobil ya yang lalu lalang, kemudian kondisi cuaca juga kadang berubah-berubah Mbak. Saat ini kan lagi mendung, kadang tiba-tiba langsung hujan. Itu untuk kondisi cuaca alam. Yang ketiga itu dari sisi semisal hujan kita tidak bisa lanjut progres karena memang kalau tiang ketika hujan kan airnya merembes. Nah, takutnya ada aliran listrik, Mbak. Jadi kita kalau misal ada yang kesetrum kan kita tidak diminta-minta gitu. Yang enggak diinginkan gitu, Mbak. Untuk potensi bahayanya. Ketiga, misal ada kejatuhan benda atau tim dari climber kita juga misal tidak memasang misal mereka tidak memasang safety belt dengan baik dan benar, pasti bakalan jatuh ke belakang gitu Mbak, ketika memanjat dari tiang. Makanya kita dilengkapi dengan safety belt supaya untuk meminimalisir potensi-potensi bahaya yang ada. Nah, salah satunya dengan helm, sepatu, safety belt, body harness, dan rompi Mbak, supaya dari segi rompinya itu agar tim kami bisa terlihat jelas di tempat-tempat umum Mbak. Bilang ada yang sementara pekerjaan di lapangan seperti itu Mbak. Fungsi-fungsinya. Oke, terima kasih sekali Mas Fatur. Ini sudah dijelaskan lengkap ya tadi ya. Untuk safety briefing dilakukan ya Mas ya sebelum kerja ya?
Iya Mbak, kami selalu sebelum melakukan kita briefing dulu, sebelum bekerja kami berdoa, kemudian habis berdoa kita planning Mbak, ini mau penarikan berapa lama, kemudian kita eh, analisa potensi-potensi bahaya yang akan terjadi ketika kita melakukan pekerjaan, kemudian kita cek untuk kelengkapan APD-nya, alat pelindung diri dari helm, body harness, safety belt, sepatu, aksesoris yang lain. Dan untuk helmnya tangga juga kita perhatikan aman untuk tim bisa naik pakai, seperti itu Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mas Fatur. Saya izin ulang ya Mas ya. Jadi Mas Fatur dan tim ini dari mitra KSO Yosapitek. Yosapitek ya? Baik Mbak. Oke. Untuk pekerjaan sekarang lagi penarikan ya Mas ya? Di klaster Pampang ya? Iya, lagi penarikan Mbak di klaster Pampang. Oke, Mas Fatur tadi ini berenam ya sama Mas Fatur ya? Iya, berenam. Sama ada satu tim yang untuk mengolor ini Mbak, untuk olor kabel. Lagi jauh Mbak, iya. Ya, bertujuh jadinya ya sama Mas Fatur ya. Baik. Untuk dokumen kerja ini sudah ada dan sudah di-approve ya Mas ya, sudah diketahui oleh pihak PLN juga. Oke, untuk APD saya lihat sudah ada helm, terus safety belt, rompi. Untuk sepatunya boleh didekatkan Mas? Baik. Oke, itu sudah sepatu safety atau belum? Sebenarnya ini bukan, kalau termasuk sepatu safety sih belum Mbak ya. Kalau safety ini ya yang pakai yang ini. Tapi untuk sepatunya ini udah untuk standar keamanan dari segi kejatuhan benda masih bisa seperti itu Mbak. Untuk safety shoes ini memang belum disediakan oleh pihak manajemen mitra atau bagaimana Mas? Saya konfirmasi sama ini Mbak. Sementara sudah disiapkan sebenarnya Mbak, cuman dari tim ini kan berangkat dari belum disiapkan langsung Mbak dari ini Mbak, belum diambil dari timnya Mbak. Seperti itu, belum diambil. Oke, jadi tim belum mengambil safety shoes yang ada di pihak manajemen mitra gitu ya? Iya Mbak, belum Mbak. Masih pakai pribadi Mbak. Oke, lalu untuk tadi kan salah satunya untuk potensi bahaya kan ini ya Mas ya, kendaraan gitu ya, mobil yang lewat. Oke, dari tim Mas Fatur sudah mempunyai safety cone Mas atau traffic cone yang warna orange? Sudah Mbak, ini Mbak. Oke, oh, safety cone yang ini. Iya, yang kerucut warna orange. Yang kerucut. Oh, yang ya, Oh, dari tim manajemen belum, mereka belum ambil di tim manajemen, Mbak. Oke, belum sama dengan safety shoes ya, belum diambil ya? Ya, safety shoes sama safety cone. Oke. Yang orange. Untuk tangga ini sudah tangga fiber ya, Mas ya? Jadi sudah aman. Oke. Mungkin sedikit tambahan dari saya ya, Mas Fatur ya. Jadi untuk APD ini memang seharusnya sudah tidak ada toleransi gitu ya, apalagi untuk safety shoes. Nah, untuk safety shoes ini memang wajib yang sudah sesuai dengan standar safety shoes-nya gitu. Jadi walaupun mungkin itu sepatunya saya lihat itu belum sesuai standar safety shoes ya, karena belum ada besinya ya di bagian depannya. Jadi kalau nanti kejatuhan benda ini kakinya bisa sakit ataupun bisa kejatuhan benda ya bengkak ataupun lecet dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin bisa ini ya Mas ya, diambil ke manajemen mitranya ya. Untuk safety shoes dan tadi safety cone. Oke, safety cone ini penting juga ya untuk digunakan sama Mas Fatur kalau misalkan pekerjaannya di pinggir jalan raya. Ini untuk di perumahan memang sepi ya Mas ya untuk kendaraan yang lewat ya. Tapi kalau di samping jalan raya itu kan lumayan ramai. Walaupun mungkin emang ada yang mengawasi, tetapi tetap saja mungkin pakai safety cone ini bisa memberi tanda ya, memberi sinyal kepada pengemudi beberapa jarak sebelum mereka melintas gitu. Jadi mungkin nanti
bisa langsung diambil ya Mas ya, karena sebenarnya kalau misalkan kami ataupun dari pihak PLN menemukan adanya tim yang belum lengkap memakai APD, apalagi safety shoes, ini bisa diberhentikan pekerjaannya, seperti itu. Jadi mungkin Baik, nanti hari ini bisa diambil ya Mas ya, untuk safety baik, shoes dan safety cone. baik Oke. Mbak, baik. Ya, terus juga untuk tes pen nih Mas, sebisa mungkin ini minimal dari satu tim punya beberapa tes pen gitu. Jadi jangan hanya satu ya atau dua. Baik, Karena kalau misalkan tidak ada tes pen, ini sebenarnya jangan dilanjutkan kerja. Karena apa? Karena kita nggak tahu di tiang, apalagi tiang listrik ya, walaupun tiangnya tiang beton gitu, yang tidak menghantarkan arus listrik, tapi kita nggak tahu di kabel-kabel sekitarnya, ataupun mungkin nanti menemukan tiang besi gitu. Jadi pentingnya dari tim punya safety apa namanya, tes pen gitu. tes pen. Apalagi yang naik ke tangga ya, yang climbing, tim climbing ini harus wajib punya tes pen untuk mengecek, Ya, apa namanya, tegangan ataupun arus listrik yang ada. Setelah baik, nanti dipastikan apalagi kalau misalkan cuaca sekarang sudah mulai musim penghujan, di mana kalau sudah mulai hujan mohon diberhentikan dulu ya Mas Fatur ya. baik, baik Mbak, baik. Iya, nanti kalau misalkan sudah mulai gerimis, yang tim climbing-nya langsung disuruh turun ya. Jangan sampai, sudah hujannya agak lebat baru disuruh turun. Oke. Baik, Oke, selalu selain itu, juga untuk yang climbing dipastikan safety full body harness-nya ataupun safety belt-nya dikaitkan dan dililitkan ya, Mas, ya. baik, Jangan hanya menggantung di pinggang saja, tetapi benar-benar dikaitkan. Karena kalau misalkan, hal yang tidak diinginkan gitu, misalkan terjatuh. Nah, ini seenggaknya ada tumpuannya ya dari tali yang dikaitkan ke tiang, jadi tidak langsung terjatuh. Nah, kalau misalkan tidak dikaitkan, tidak dililitkan, nanti ini sama aja seperti kita tidak menggunakan safety belt gitu ya, ataupun body harness. Oke, baik, ya tadi berarti safety shoes, safety cone, sama test pen ya Mas ya, PR-nya ya baik, untuk selanjutnya. baik Mbak, baik. Oke, siap. Untuk tadi potensi bahaya dari Mas Fatur ini sudah banyak ya tadi ya dijelaskan, disebutkan, terus juga bagaimana kita mencegahnya. Itu mohon selalu diingatkan ya Mas ya saat safety briefing ya Mas ya. Baik Karena Mbak, berbeda tempat lokasi, berbeda progres, bisa juga berbeda potensi bahaya yang ada. Jadi jangan bosan-bosannya dari Mas Fatur mengingatkan timnya, dan timnya jangan bosan juga untuk diingatkan. Jadi sama-sama mengingatkan kalau menemukan suatu ada unsafe action dari rekannya ataupun menemukan bahaya, ini bisa langsung saling berkoordinasi. Gitu. Dan mungkin dari Mas Fatur jika nanti menemukan kendala yang dikiranya tidak bisa ditangani, langsung lapor ya Mas ya ke pihak ICON ataupun ke pihak PLN. Seperti itu, baik, jangan mengambil tindakan sendiri yang bisa membahayakan diri sendiri. Oke. Dari baik Mbak. saya cukup itu Mas Fatur untuk setiap patrol hari ini. Mungkin izin ada tambahan dari Mas Anggara atau Mas Rangga. Dipersilahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Semangat pagi. Pagi, pagi. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah disempatkan hadir untuk progres pelaksanaan safety patrol di siang ini. Sehat semuanya ya teman-teman ya. Alhamdulillah Pak. Sehat ya. Oke, tadi udah cukup lengkap checklistnya untuk inspeksinya dari rekan-rekan semuanya yang sudah dibimbing sama Mbak Ica ya. Jadi kalau untuk tambahan dari saya paling sedikit saja. Itu untuk jam kritis ya. Jam kritis kalau misalkan rekan-rekan itu ketemunya di jam 12 siang atau menjelang maghrib atau bahkan sampai dengan tengah malam dan waktu subuh. Nah, jadi untuk pengawas lapangan, pengawas K3 maupun koordinator lapangan untuk dapat diperhatikan rekan-rekan yang bekerja bahwa letih itu tipis sekali, 11-12 dengan yang namanya
ngantuk, letih, ataupun bahkan bisa lapar juga bisa jadi gitu. Jadi karena tipisnya itu untuk bisa diwaspadai. Paling itu saja dari saya tambahannya, Mbak Ica dan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Tetap semangat, kita ketemu lagi di lain waktu ya, dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Udah itu saja, Mbak Ica. Terima kasih ya. Siap, terima Oke, kasih banyak, Mas Rangga. ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Baik, mungkin dari perwakilan SBU ya, mungkin dari Mas Fitrah ataupun rekan-rekan lain, jika ada yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan ke tim, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, mengingatkan kembali kepada Tinitra Yustia untuk dilengkapi lagi seperti safety cone-nya, safety shoes, dan test pen-nya lagi. Dan selalu jangan bosan-bosan untuk briefing ketika sebelum memulai pekerjaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari saya sekian. Baik, terima kasih banyak Mas Fitra. Mungkin untuk safety patrol ini bukan karena kami mencari kesalahan ya rekan-rekan, tapi gini, kami ingin sama-sama kita bisa menjadi lebih baik atas temuan-temuan yang ada hari ini. Mungkin saya minta tolong ya ke Mas Fitra atau rekan-rekan lainnya dari SBU untuk monitoring juga nanti dari tim Mas Fatur ya. Tadi kan untuk PR-nya sudah ditemukan ya, safety shoes, safety cone yang belum diambil dari pihak manajemen dan TSPN. Mungkin nanti bisa dilakukan safety patrol dari pihak SBU ya, untuk melihat apakah sudah diambil dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai standar atau belum. Mungkin itu saya titip ya untuk tim Mas Fatur, dan mungkin bisa kami tutup ya untuk safety patrol hari ini. Semoga pekerjaan hari ini dilancarkan dan kita bisa pulang dengan selamat dan tepat waktu. Oke, mungkin terima kasih untuk rekan-rekan dari SBU, Mas Fitrah, dan yang lain sudah bisa memfasilitasi kami untuk bisa safety patrol dengan rekan-rekan dari tim Mas Fatur, dan Mas Fatur juga terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan safety patrol. Mungkin nanti kami tunggu ya Mas ya untuk evaluasi selanjutnya untuk lebih baik ya Mas Fatur ya. Oke. Baik, salam Mbak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, saya izin close Terima room-nya. kasih. Terima kasih.